Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan sanggup menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh nabiku kau begitu. Bro, repeh wae ieu saja kang ngalamun kieu. Kalau jeung hararejong nurut eta. Tidak nih, nang kesing capek nyanyi kah bengong kieu. Eta kubenaheun cenah sora. Oh nabiku kau begitu. Heula atuh dikodean lu kasabaran. Tidak nih. Oh nabiku kau begitu. Bro. Jadi Kangjeng Nabi masang, maka yang harus kita ikuti bukan pangkat nabina, bukan fisiknya. Jawabannya yang harus kita ikuti adalah ajaran dan akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sumpah telah ada dalam nyata, telah ada dalam diri pribadi Rasul uswatun. Apa itu uswah hasanah? Ai al-mithalul a'la alladhi yajibu an ta'taqida lahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa takririhi. Bahwa kita wajib mengiktikadkan dalam hati kita dan mengikuti bahwa Rasul memiliki kepribadian yang sangat luhur, contoh yang sangat luhur. Dina cariosanana sae, dina padamelanana oge sae. Timbul pertanyaan, kumaha ajengan nuturkeun akhlak Rasul dina zaman ayeuna? Maka kita harus mampu merefleksikan figur intelektual Rasul di remelnya sekarang harus seperti apa? Jawabannya ya tetap stagnan. Artinya tetap kita harus mengikuti akhlak Rasul disesuaikan dengan zaman yang ada dalam diri kita sekarang ini. Udah ayeuna mah apa tuh era milenium katilu, jadi era institutional change. Naon cenah? Era institutional change. Ini kata seorang Alvin Toffler, orientalis barat. Dia menulis dalam buku yang berjudul The Future Shock and the Third Wave. Kartu itu akur berarti. Ya. Bahwa era milenium ketiga ini merupakan era institutional change. Artinya era zaman milenial, bukan zaman old lagi, tapi zaman now. Zaman milenial, apa disebut zaman milenial itu? Era milenium ketiga, zaman menjamurnya berbagai macam media komunikasi, betul tidak? Timimiti televisi, tele jauh, visi melihat jarak jauh, ayat telepon, tele jauh, pon berbicara jarak jauh, ayat telegram, tele jauh, gram tulisan jarak jauh. Di Sukamaju ayat telebung. Apa telebung? Tele jauh, bug di gugubug. Nah, itu penting naon. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, nilai-nilai plus, tapi ketika overloading informasi mengakibatkan penyakit yang namanya disease of adaptation, penyakit adaptasi, tegasna penyakit tuturuti, penyakit tuturut anu aya dina TV, tuturut anu aya dina HP, tuturut anu aya dina mbah inter. Pan zaman Rasul mah internet atuh. Leres teh? Zaman Rasul aya TV, zaman Rasul aya tuna mina handphone teu aya.
Tapi di zaman sekarang, di era perkembangan kehidupan orang sadayana, seiring berkembangnya waktu dan zaman, kehidupan kita jauh dengan Rasulullah. Tetapi kita harus mampu merefleksikan akhlak Rasul di tengah kehidupan kita sekarang. Tetap harus berlaku, tidak boleh ayaan namina keayaan diterapkan hal yang salah. Justru agar perlu dipertahankan akhlak Rasul, cuman harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Dan zaman ayah nama beda jeung zaman Kangjeng Nabi. Sok dina TV kerame-ramena Piala Dunia. Ayeuna teh Arab Saudi main jeung Polandia. Dieu teh eleh 1-0 Pak Arab Saudi teh. Nya apa update atuh? Gitu kan? Hampir majelema kabeh non terhipnotis dengan Piala Dunia. Betul? Ketika dina TV kerame-ramena film Ikatan Cinta, si Andin jeung si Mas Al hampir mah ditarurukan naon anu aya dina TV, betul tidak? Ketika dina internet terlena dengan atau dengan YouTube berita dan sebagainya, terlena dengan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, teu saeutik masyarakat jeung budak mora urang nurutan anu TV tengah whisky brandy sampanya bulunya mention AO KTI dia jeung sabaheul mana mabok di tengah jalan, anjing ai kabok ya kubra. Orang barat asup kana TV jadi berita. Zaman milenial sekarang akhirnya apa yang terjadi? Ditarurut. Nah sebabnya karena hilangnya keimanan dan ketakwaan terhadap Allah, termasuk kita tidak memiliki figur yang nyata dalam kehidupan kita. Maka yuk figur Rasulullah harus terapkan dalam kehidupan kita. Pak, mohon maaf, ini bukan memprovokasi. Sekarang lagi perang-perangnya di dunia sekarang, perang dunia sekarang itu dengan dunia perang bukan sifatnya seperti perang perang di medan laga, tapi sekarang ada perang di dunia media sekarang Pak. Diterapkan hiji goswatul fikri, terutama kalangan generasi muda, diruksak pola pikir. Yang kedua, tafarruq bainal ummah, dipecah belahkan umat Islam. So diterapkan hiji food kana TV teh, dina internet, dina HP food, ampun teh kadaha maka nuka dua fashion. Naon cenah? Naon ari fashion? Pakaian. Nuka tilu fun, tegasna hibu. Asupkeun ti depan sepeta. Sok food, kadaharan, jeung minum-minuman keras. Sok zaman baheula mah teu aya ngamina narkoba atuh. Leres teu? Aya teh zaman kapungur narkoba. Aya ibu-ibu eta mah narkoba mah narikan kolor bapak. Nya narkoba, tapi ayeuna narkoba ayeuna. Punten Pak Kades, saya bangga jujur saya bangga dengan anak muda-muda di kampung ini bisa menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi dan terobsesi mendatangkan Syekh Salman. Luar biasa, tepuk tangan. Mudah-mudahan sih berkah. Ini calon-calon subhanul yaum rijalul ghad, children today the leader of tomorrow. Arti hantu ini balat pemuda sekarang adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang.